Halo, assalamualaikum. Mending mana Advance Sketsa 2 atau Chromebook yang harganya mirip-mirip? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini dari sudut pandang saya. Mending Advance Sketsa 2. Kelar. Hehe, tenang-tenang, pasti saya elaborasi ya jawabannya. Dalam banyak hal, Advance Sketsa 2 ini memang terasa lebih unggul daripada Chromebook 2,5 jutaan milik saya. Sudah nonton belum video review Chromebooknya itu? Kalau belum, ada kok di card di kanan atas video ini atau nanti di end screen. Memang ada beberapa sektor di mana Chromebook ini lebih baik ya dibandingkan Advance Sketsa 2. Pertama, tentu keyboardnya yang lebih luas dan juga punya feels yang lebih nyaman saat digunakan untuk mengetik. Dan kedua adalah form faktornya yang lebih solid dan finishing rubberize-nya yang bikin nyaman banget buat dipegang-pegang. Yang jelas, kalau saya mengetik di Chromebook bisa lebih nyaman juga, soalnya waktu ngetik di Advance Sketsa 2, anak saya yang masih balita mesti gangguin. Dia tahu kalau tablet itu bisa buat hiburan dia juga, dan dia tahu kalau itu touchscreen soalnya. Ya, touchscreen itu saja sudah jadi keunggulan dibanding Chromebook saya. Belum lagi masalah brightness-nya yang memang jauh lebih baik, mesti kalau soal kerapatan layar, ya bisa dibilang 11-12 lah. Itu satu. Nah yang kedua tentu saja stylusnya. Saya bukan tukang gambar sih, cuma dua hal yang biasanya ditanyakan hadir di sini. Palm rejection dan juga pressure sensor. Maksudnya, saat menggunakan stylusnya, tangan kita tidak ikut-ikutan dikenali sebagai input, jadi nggak merusak gambar kita. Dan tipis tebalnya kuas digital bisa diterapkan di aplikasi menggambar, aplikasinya sendiri tidak tersedia langsung, jadi harus unduh sendiri di Play Store. Untuk keyboard, sebetulnya segini sudah bagus banget sih buat level harganya. Tablet lain jarang yang ngasih langsung keyboard case-nya begini kecuali tablet-tablet mahal. Saat mengetik juga jarang banget ada huruf yang skip atau mistype gitu ya. Koneksinya bagus karena pakai pin magnetik, bukan Bluetooth. Paling spasinya aja yang sering double-double, sementara touchpad yang sering tertekan tak sengaja bisa dimatikan dengan tekan Fn plus F10. Loudspeaker tablet ini sudah stereo, meski harus diakui sound quality-nya pas-pasan aja. Buat nonton video, buat video call atau meeting online rasanya cukup. Tapi buat nikmatin musik sambil ngetik, sejujurnya saya lebih milih tambahin Bluetooth earphone saja. Kameranya juga so-so, walau ya ini juga jadi keunggulan lah ya dibandingkan Chromebook yang hanya punya kamera depan. Setidaknya, tablet ini punya kamera belakang buat foto-foto dokumen atau kertas tugas yang harus disubmit dan masih bisa ya, masih lumayan jelas terlihat. Ya ini contoh perekaman video dengan Advance Sketsa 2 ya. Saya lagi ada di kamar, nggak di studio, jadi pencahayaannya hanya lampu kamar sama ini ada lampu belajar dari atas. Ini setup yang biasa dipakai anak saya pas Zoom lagi sekolah nih. Oke, highlight ke wajah rada kurang ya. Saya rada mundur biar lebih kena lampunya. Nih, bagian sini gelap, jadi kamera depannya ya so-so. Tinggal audionya, bagus nggak segini kira-kira buat video call atau buat meeting online. Ini kamera belakangnya, saya akan coba munculkan beberapa benda di kamera belakang. Tadi sih kelihatan lebih ini ya, kerasa wide gitu kamera belakangnya. Padahal ini lumayan dekat nih ke lensanya. Nah, itu kelihatan dokumen yang saya tadi foto. Ini kalau ini memang blur nih tulisannya. Jadi bukan salah si kamera Advance Sketsa 2 ya. Plus juga, kamera depannya bisa dipakai buat face unlock dengan tingkat kesuksesan yang tinggi meski di dalam ruangan saja. Tinggal tekan tombol spasi di keyboard, layar menyala, face unlock bekerja, dan lanjut deh kegiatan saya di tablet ini. Tablet ini berjalan di atas Android 11 yang saya rasa versi stok banget ya ini. Tidak ada aplikasi atau fitur tambahan yang saya temukan dan security update terakhir itu di November 2021. Dan Anda harus siap kalau misalkan itu adalah update terakhirnya.
Satu kelebihan lain, Advance Sketsa 2 ini juga punya slot SIM card ya. Jadi, tak melulu mengandalkan Wi-Fi saat mobilitas Anda sedang tinggi-tingginya. Jaringannya 4G yang buat harganya tentu sangat masuk akal. Cuma hati-hati saja ya masang SIM card di tablet ini. Slot SIM card dan microSD sangat berdampingan tanpa petunjuk sama sekali. Termasuk arah memasukkan kartunya seperti apa juga harus diraba-raba. Sekali waktu, saya pernah salah memasukkan microSD ke slot SIM card, untung masih bisa ditarik keluar pakai SIM ejector. Ini sih tergolong bad user experience ya, buat mereka yang mungkin malas buat baca buku manual. Paling nilai plusnya itu slot kartunya udah hot swappable dan juga bisa dibuka dengan kuku saja tanpa perlu ejector. Untuk jeroannya, Advance Sketsa 2 ini mengandalkan prosesor 4 inti dari Uni SoC yaitu T310 yang di AnTuTu versi 8 skornya itu sekitar 144 ribuan. Plus RAM 4GB, jadi buat kerja di beberapa aplikasi, pindah sana sini masih sangat oke. Sementara storage-nya 64GB, nggak masalah karena masih bisa ditambahkan microSD dedicated. Oh ya, saya nggak tes gaming ya di tablet ini. Saya tidak berpikir bahwa tablet begini difungsikan untuk gaming berat sih. Cuma kalau untuk hiburan di kala penat bekerja, pasti bisa sih main game casual hingga menengah di tablet ini. Sedikit catatan, panel displaynya masih kelihatan ada jarak ya dengan digitizer atau panel sentuhnya. Tapi viewing angle-nya sebetulnya luas, cuma hindari saja pantulan cahaya saat melihat layar ini dari pinggir, mengingat finishingnya glossy. Sudah terpasang anti gores bawaan yang kalau boleh saya sarankan ganti dengan anti gores yang paper-like. Karena ini kan ada stylusnya ya, biar lebih berasa kayak nulis di kertas. Oke, desain tablet ini biasa saja, bezel layar juga tidak terlalu tipis, penampakannya juga standar, tapi jauh dari kesan murahan. Posisi tombol dan jack audio sudah oke banget, hanya saya berharap kalau stereo loudspeakernya itu bisa di samping, kiri, dan kanan. Bukan keduanya ada di sisi bawah seperti ini. But overall, masih sangat worth the money sih kalau Advance Sketsa 2 ini bisa didapatkan di angka Rp2.599.000 seperti harga resminya. Dan ini berlaku kalau kebutuhan kamu itu banyak untuk mengetik ya di sebuah tablet. Bonusnya bisa menggambar dengan stylus yang sudah disertakan, entah itu untuk fun, edukasi anak, atau untuk pekerjaan yang semi-pro misalkan menggambar komik. Sip, lanjutkan Advance, saya nitip dukungan softwarenya ya, jangan sampai lupa. Saya coba carikan link marketplace yang jual termurah deh, jadi cek deskripsi ya guys. Cek juga lapak sekanan saya, karena kayaknya walau mending tablet ini, saya masih belum bisa berpaling dari Chromebook saya. Oke, hatur nuhun sudah nonton, semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.